Oke Dul, setelah terpasang semua kabel-kabelnya, terakhir kita akan nyeting dan memastikan bahwa modul ini sudah terpasang dan aktif. Ya kan, berarti quick shifter diode ini sudah terpasang dengan benar. Selanjutnya kita pahamin dulu, di sini ada tombol atas A dan tombol bawah B. Nah, ini untuk mengaktifkannya. Begini penampilannya untuk quick shifter versi 2 yang terbaru dari Deraya. Ada tambahannya itu ya, ada PL dan WU. PL itu adalah pit limiter dan WU itu adalah warm up ya. Untuk posisi 0 itu adalah posisi RPM. Ketika mesin menyala dia akan mengikuti irama RPM. Yang pertama-tama adalah kita pastikan dulu untuk nilai kalibrasi ya, yang bawah ke kanan, yang kiri, yang atas ke kiri. Untuk masuk ke menunya adalah menggunakan tombol A dan B bersamaan ya. Kalau nggak pas dia pasti akan lari-lari seperti ini. Nah, kita pencet A dan B bersamaan. Nah, muncullah settingan kalibrasi kan. Untuk RPM kal biasanya kita selalu posisi di 05. Itu seperti sudah paten ya, tapi kita bisa rubah menjadi 01, 02, 03. Artinya ketika RPM di speedometer kalian itu 1500, di sini harus aktif juga 1500, jangan sampai ada selisih. Nah, ini ada sensor kalibrasi, artinya untuk sensitif persneling kalian. Nah, di sini ada angka 76. Oke. Nah, ketika kita kecilkan angka ini, itu berarti semakin sensitif. Dan ketika lampu ini menyala merah, berarti kill time sedang aktif ya kan, memutuskan listrik sedang aktif. Tapi jangan seperti ini, naikkan sampai lampu LED ini berwarna hijau. Coba kita lihat batas ambangnya. Nah, di 62 ini berkedip-kedip, berarti listrik kalian putus-putus tuh ya kan. Naikkan 63, 64 sampai tidak berkedip. Nah, seperti ini contohnya. Dan pastikan juga cara menyetingnya itu adalah memasukkan gigi 2 dan tahan, lalu persneling dimainkan sampai dia berkedip merah. Oke, jadi untuk pengaturan sensitif ini itu harus disesuaikan dengan cara pengoperan kaki kalian, dan itu butuh penyesuaian. Semakin angkanya ini bertambah, berarti semakin tingkat sensitifnya itu semakin low. Semakin sensitif ini kita kecilkan, berarti sensitifnya semakin tinggi, semakin cepat ya kan. Nah, ini saya sudah temukan di angka 76. Nah, saat persneling ini saya mainkan ya kan, dia akan berkedip tuh ya. Nah, kalau berkedip merah berarti kill time-nya aktif. Nah, kalau udah selesai kita save. Jangan lupa, kalau tidak di save itu akan kembali kepada menu bawaan sebelumnya. Kita pastikan save dan kita exit. Oke, untuk pengaturan selanjutnya kita setting quick shifternya. Kita masuk dengan AB bersamaan. Nah, beginilah tampilan untuk settingan quick shifter yang versi 2 terbaru. Sekarang dibagi menjadi 4 bagian. Kalau sebelumnya kan cuma 3 bagian ya, RPM 1, 2, dan 3. Sekarang ada yang keempat. Makanya yang versi terbaru ini membuat perubahannya itu ya semakin lembut ya kan, semakin enak dan lebih nyaman. Nah, untuk pengaturan RPM 1 itu kita lihat awalnya adalah 3000, berarti quick shifternya itu bermain di 3000.
Terus gimana kalau misalkan mau kita rubah? Bisa. Nah, kita mulai aktifnya di RPM 2500 ya. Nah, untuk kill time-nya saya sudah menemukan yang nyaman itu di angka 110. Oke, kita setel di angka 110. Dan untuk RPM 2 tetap di 6000, tapi untuk kill time-nya saya buat di angka 105. 105. Untuk RPM 3 nya di 9500, atau kita bisa setel di 9000 ya kan, seperti ini. Dan kill time nya kita bikin 100. Oke. Untuk RPM tertingginya itu RPM 4 ada di mulai 12.500, biasanya kita tetap di angka 90. Kalau selesai kita save. Oke, untuk pengaturan di launch controlnya di versi yang terbaru ini V2 adalah ketika launch control itu kita aktifkan, enaknya tidak 12 RPM nya kita set 8000, pasti RPM itu akan tetap tertahan di 8000. Kita masuk untuk launch controlnya. Nah, di sini kill time ya kan, kill time itu kita bisa atur 100, bisa kita atur 90 ya kan. Semakin kecil angkanya ini semakin cepat putusnya listrik pada busi ya kan. Semakin cepat kita kecilkan, kalau ingin RPM itu semakin putusnya lambat kita naikkan ya. Kalau saya biasanya nyetelnya di angka 90. Nah, untuk set RL ini adalah batas limit yang kita ketika gas ya kan, bisa aja kita bikin di 8500. Nah, untuk set LC ini adalah batas RPM itu seperti turunnya, berarti mainnya ini adalah di angka 8000 dan 8500. Ini RPM nya akan terputus di angka sekitar segini ya kan? Nah, untuk launch delay biasa tetap di 1500. Kalau udah kita share. Lalu untuk pengaturan selanjutnya ada PL dan WU, pit limiter dan warm up. Kita masuk ke dalam. Nah, di sini untuk pit line setting ada kill, set PL ya kan. Nah, ini set PL, kita atur limitnya di 6000 ataupun 7000, itu selera kalian ya kan. Ketika kalian jalan bisa kalian aktifkan dan ini akan tertahan di 7000 ya. Terus untuk kill semakin rendah berarti semakin cepat pemutusan listriknya, semakin tinggi semakin lambat pemutusannya. Kita samakan ya, dan seperti kayak di launch counternya di angka 90. Oke, terus di sini ada TPS untuk auto warm up. Jadi buat kalian yang ingin mengaktifkan auto warm up-nya, pastikan untuk angka ini di 245 ya kan, ini akan aktif. Dan ini T-on-nya di angka 300. Dan T-off-nya di angka 300 juga ya. Ini untuk time adalah satuan detik. Auto warm up-nya akan aktif selama beberapa detik yang kalian set.